Kenapa kok suaranya si Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini bisa mencapai 10%? Menurut gua, ini hal baru yang menyegarkan kehidupan berpolitik kita, khususnya di kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Welcome back to Sesa Channel. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Heru. Seperti biasa, di konten kali ini kita pasti selalu membahas hal-hal yang lagi happening dan hal-hal yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Oke, kali ini kita akan bahas kembali the phenomenon atau si fenomenal di Pilkada DKI Jakarta. Tidak lain tidak bukan the one and only Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Jujur aja, gue suka banget sama kandidat ini. Dari idenya, penampilannya, debatnya, gimmicknya, dan segala kontroversinya. Menurut gue, ini hal baru yang menyegarkan kehidupan berpolitik kita, khususnya di kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Bagi yang belum melihat, sebelumnya gue sudah pernah membahas tentang Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini. Nah, gue ngelihat kayaknya adanya kecenderungan anak-anak muda dari kelas menengah, kelas yang terdidik, itu kecenderungan untuk menyukai Dharma Pongrekun ini agak tinggi, terutama kalau di platform media sosial itu di X atau Twitter. Dan apa yang kita prediksi sebelumnya di video sebelumnya, kalau yang belum itu silakan lihat video gue sebelumnya, itu menjadi kenyataan. Yang sangat membasis adalah perolehan suara Dharma Pongrekun berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga survei ya, di luar prediksi banyak pihak. Benar-benar ini beyond expectation. Paslon ini kan maju lewat jalur independen ya. Ini secara mengejutkan berhasil meraih suara di atas 10%. Nah loh, di atas 10%. Keren, pasti gua angkat topi untuk dia. Makanya di awal tadi gue bilang ini barang fenomenal. 4 lembaga survei yang melakukan hitung cepat pada Pilkada DKI kemarin memperlihatkan loh hasil datanya bahwa Dharma Kun ini, hampir di 4 lembaga survei ini semuanya itu perolehan suara Dharma Pongrekun ini selalu di atas 10%. Dalam survei berbagai lembaga survei ya, pasangan Dharma Kun ada yang menulis bahwa 10,17%, lalu ada 10,60%, dan 10,61%. Berarti kalau mau coba gue rangkum, perolehan suara dia itu memang di atas 10%. Dan menurut gue itu udah cukup valid ya, karena 4 lembaga survei hasil hitungan quick count-nya itu sama. Dan kalau kita mau bedah lagi, 10% dari di Pilkada Jakarta kemarin, kalau kita hitung ya, itu hampir 500 juta. Kalau tepatnya itu kurang lebih 459 ribuan lah perolehan suara Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini. Dan yang bikin ini jadi lebih menarik adalah kemudian dana kampanyenya ini yang diberitakan lah ya, bahwa dia menggunakan dana kampanye yang sangat minim. Bahkan di bawah 1 miliar rupiah, hanya kisaran ratusan juta lah, nggak sampai di angka 1 miliar rupiah. Makanya pasca hasil hitung cepat itu keluar, Dharma Pongrekun menganggap sebenarnya ini adalah kemenangan dia yang sebenarnya. Kalau menurut gue ya, memang layak sih dianggap menang. Kenapa? Fakta yang pertama, Dharma Kun merupakan paslon jalur independen dengan raihan suara terbanyak dalam sejarah Pilkada Jakarta. Kalau kita mau mundur sedikit ke belakang misalnya, pada tahun 2012, Pilkada 2012 itu ada 2 pasangan yang maju lewat jalur independen. Yang pertama Faisal Basri dan Bim Triani Benjamin. Yang kedua adalah Hendarji dan Ariza, yang hanya memperoleh kurang lebih 4,98% suara dan 1,98%. Ini gapnya lumayan loh, hampir setengahnya.
Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kok suaranya si Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini bisa mencapai 10%? Apalagi menurut survei pra-pilkada ya, yang dilakukan sebelum pilkada, elektabilitas paslon 02 ini mentok di angka 5%. Dan itu di berbagai survei loh. Nah, menurut gua, ada beberapa faktor sebenarnya yang membuat suara Dharma Pongrekun ini meledak. Pertama, gagasan Dharma Kun ini dianggap oleh publik ini dianggap baik lah oleh publik Jakarta. Kita tahu karakter pemilih masyarakat di Jakarta ini relatif kritis ya. Apalagi gagasan-gagasan dan ide segar yang dilontarkan oleh paslon ini tuh masuk gitu loh ke dalam rasionalitasnya mereka. Nah, misalnya, gue kasih contoh deh salah satu ide-ide dia yang menurut gue agak sedikit kontroversial ya. Katanya dia, kalau kita mau mengurai kemacetan di Jakarta, yang harus kita lakukan adalah mencabut lampu merah dan diganti dengan underpass atau flyover di setiap persimpangan yang macet. Jadi ternyata setelah kami pelajari, lampu merah, separator jalan itu harus dicabut. Itu karena ternyata kadang-kadang di sininya padat, di sininya kosong. Nah, itu menurut Pak Dharma. Dan akhirnya ide-ide kontroversial yang kayak gitu tuh dianggap cara pandang oleh pemilih itu, menurut dia itu ide-ide kayak gitu tuh lebih gampang dikunyah oleh para pemilih-pemilih yang mungkin pemilih-pemilih baru atau Gen Z atau pemilih-pemilih yang agak apatis lah dengan hal-hal yang sedikit rumit. Lalu yang kedua, Dharma Kun ini dianggap calon alternatif lah ya di antara dua kandidat yang diusung oleh partai politik. Terlebih ya adanya sentimen antara Kim atau Koalisi Indonesia Maju dan non Kim yang akhirnya membuat nggak semua lah ya, sebagian pemilih di Jakarta itu jadi males memilih paslon yang diusung oleh dua kubu tadi, yang Kim dan non Kim tadi. Nah, mungkin kita boleh sebut kejenuhan lah ya, kejenuhan politik itu. Nah, kejenuhan politik itu yang menjadikan Dharma Pongrekun ini menjadi alternatif bagi anak-anak muda. Kalau ibarat katanya gini deh, daripada gue milih sana sini belum tentu menang, mending gue boncosin aja deh, sekalian gue pilih nih nomor 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Akhirnya itu jalan keluar dari anak-anak muda tadi. Lalu yang ketiga, limpahan suara terbesar suara Dharma Kun ini didapatnya itu dari undecided voters atau orang yang belum menentukan mau milih siapa. Jadi dari survei itu dilihat bahwa ternyata memang limpahan suara terbesarnya itu adalah dari undecided voters. Akhirnya orang-orang yang belum yakin memilih, akhirnya memilih untuk memilih pasangan dari jalur independen ini. Dan berdasarkan beberapa survei juga, suara yang belum menentukan itu sekitar 10%-an. Sebagian besar ya, menurut gue mungkin ini larinya ke pasangan 02 atau Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Undecided voters ini umumnya itu pemilih yang kritis, yang sebelum dia memilih banyak perdebatan di kepalanya dia, banyak kemudian algoritma atau pertimbangan-pertimbangan yang ada di kepala dia untuk sebelum dia memilih paslon mana yang akan dia pilih. Terlebih lagi ya, ketidakpercayaan terhadap partai politik itu lumayan lah mempengaruhi. Akhirnya undecided voters ini lebih memilih untuk mencoblos pasangan 02. Gue rasa banyak faktor lain juga sebenarnya yang bisa bikin suaranya Dharma ini meledak. Kayaknya para akademisi atau peneliti ya harus melakukan riset khusus nih atas fenomena Dharma Pongrekun ini di Pilkada DKI 2024. Yang pasti, ini yang sudah pasti nih, the phenomenon atau si fenomenal Dharma Pongrekun ini layak diapresiasi lah. Karena suara mereka itu udah membungkam keraguan banyak pihak ya. Dan kalau ya, gue bicara kalau, karena belum selesai rekapitulasi di KPU. Kalau Pilkada Jakarta ini berlangsung 2 putaran,
maka limpahan suara 10%-nya si Dharma Pongrekun ini gua rasa ini sangat menentukan ya untuk menentukan siapa yang akan memenangkan Pilkada Jakarta ini. Boleh dibilang pada akhirnya mereka lah yang akan menentukan pemenang Pilkada Jakarta jika ini digelar 2 putaran. Kita lihat aja nanti gimana perkembangannya. Jadi menurut gua fenomena Dharma Pongrekun ini nggak bisa kita anggap remeh juga. Kalau kita lihat dari berbagai sisi mungkin bisa jadi ini introspeksi bagi partai politik bahwa kemudian jalur independen ini masih menjadi opsi karena mungkin tingkat kepercayaan atau antipati masyarakat terhadap partai politik karena belum bisa bertransformasi untuk menjadi lebih akrab dengan Gen Z, atau sebentar lagi kita akan menghadapi Gen Alpha dan lain-lain sebagainya. Gua rasa itu dari gua tentang fenomena Dharma Pongrekun ini. Bagi teman-teman yang mau berdiskusi silakan berkomentar di kolom komen. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini agar kita bisa memproduksi konten-konten yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Ciao.